Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Bapak. Kami akan mengucap syukur Tuhan dan memuji, menyembah Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan ya Bapak. Kumpulkan kami kembali anak-anak sekolah minggu untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus segala yang Kau berikan. Bela Engkau ya Bapak yang beracara dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan segala yang Kau berikan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih jempolnya kalau sudah siap. Siap. Amin. Mana jempolnya? Artinya sudah siap. Siap. Yuk, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Yuk, Audrey. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Ayo. Bless the Lord ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before. Nah, adik-adik sudah siap belum bersorak-sorai memuji Tuhan? Amin. Yang semangat ya. Ini lagunya yang semangat. Judulnya I Love You Jesus. Oke. Ya, I Love You Jesus. Intronya. Ayo tepuk tangan sambil tepuk tangan. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love in my heart. Deep down in my heart. Kita tepuk tangan ya semuanya. Kita ulang sekali lagi ya. Oke, yuk Audrey. Ayo. Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down
in my heart. Coba ada I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Gimana Kak Mer? Udah semangat belum adik-adik? Tuhan berkati juga teman-teman kita semua yang hadir di ibadah Zoom hari ini. Kami berdoa agar pandemi corona ini segera selesai dan kita bisa bertemu dan berkumpul lagi di gereja dan di sekolah. Tuhan, sekarang ini banyak keluarga yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Berkati agar bisa melewati masa ini. Berkati juga agar keluarga Kristen bisa lebih memuji Engkau dan lebih sungguh-sungguh. Berkati keluarga Kristen yang terkena COVID-19 disembuhkan dan keluarga Kristen bisa sehat selalu. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita ya. Kita nyanyikan satu lagu yang judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ini ada intro dulu ada. Dulu Mei. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sekali lagi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan hidup kami, supaya kami boleh beruntung dibuatnya Tuhan. Adik-adik Tuhan boleh beruntung dibuatnya, mama papa juga Tuhan boleh beruntung dibuatnya karena firman-Mu. Kudus, Kau kami undang dalam ibadah kami kali ini. Kudus, masuk dalam hati kami, dalam hati adik-adik Tuhan, anak-anak semuanya, biar mereka boleh mengerti firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang melihat hati, Engkau Tuhan Allah mempunyai hati dan juga punya jiwa, Kau punya perasaan, Kau senang kalau anak-anak semuanya boleh menerima Engkau dalam hatinya dan berbuah untuk kemuliaan kerajaan. Terima kasih Bapa. Dapatkan kami tolaknya bukan daripada Engkau dalam nama Yesus Kristus, dan kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan satu nama yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Ini sayang. Ini nih. Duduk. Oke, sekarang Kak Pidi sama Kak Happy, sama Lala, sama Piko mau bawa firman Tuhan. Judulnya, ada yang tahu judulnya apa? Kita mau ngomong sekarang soal Samuel. Samuel kecil. Oke? Itu ada di kitab 1 Samuel 1, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nanti ada dia boleh baca di rumah ya. Oke. Sekarang panggil Piko, masuk dong. Halo, mana yang ada salah? Apa kabar?
aja. Kawan. Kita dong. Sambut aku ya. Oke, sekarang aku memanggil kawanku. Lala. Lala. Datang dong, Lala. Lala. Aku telat. Kamu. Maaf ya. Iya. Aku tadi ada halangan sini. Kamu dipanggil dari tadi. Iya. Adik-adik dengerin kamu ngomong. Iya. Ya. Shalom. Adik-adik shalom semuanya. Kamu sinyal dikit lah. Nah, ini kerja aku. Oke. Nah, ceritanya. Ya, sabar dulu. Kakak mau cerita. Iya, sabar. Tunggu dulu. Oke, kakak mau cerita nih. Jadi, di Rama, itu ada seorang bapak-bapak nih, punya anak. Punya istri namanya Hana. Oke, tapi Hana ini dia belum punya anak. Oke. Nah, terus dia datang ke Silo, ke rumah Tuhan. Itu ada namanya imam. Namanya Imam Eli. Imam Eli ini punya 2 anak. Siapa namanya? Namanya Hofni dan Pinehas. Oh, yang nakal itu ya? Iya, memang. Itu kakak-kakak itu nakal. Padahal mereka imam loh, harusnya nggak boleh seperti itu. Ya kan, lah? Iya, mereka nakal. Dengerin dulu tuh. Kak Ibi ngomong, ya? Terusin nggak? Oke. Mereka nakal. Karena apa? Pertama, mereka itu tidak mengindahkan Tuhan. Itu kesalahan mereka yang pertama, ya. Kedua, mereka memandang rendah korban sajian. Tidak mengindahkan Tuhan itu berarti mereka tidak takut Tuhan. Artinya, maksudnya tidak takut Tuhan ya? Iya, mereka nggak takut sama Tuhan. Jadi gini, kan Tuhan pernah bilang loh di Alkitab ya bahwa mama papa itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Pemerintah juga wakil Tuhan, mama papa juga wakil Tuhan. Jadi kalau adik-adik nakal sama mama papa, berarti adik-adik yang ngelawan Tuhan. Benar. Jadi nggak boleh ngelawan mama papa, oke? Dan buat mama papanya mesti bijaksana loh. Oke, lanjut. Kesalahannya Hofni dan Pinehas adalah mereka itu pertama tidak mengindahkan Tuhan. Kedua, mereka itu memandang rendah kepada korban-korban sajian, korban persembahan, korban sembelihan. Mereka memandang rendah. Lalu yang ketiga adalah mereka itu bikin hal yang nggak bagus ya di depan pintu kemah pertemuan. Kalau kita bilang tuh mereka berbuat yang nggak bagus lah ke orang-orang di sekelilingnya. Berbuat dosa. Nah, mungkin kakak agak ngomong sedikit vulgar, namanya dia berzinah di depan Tuhan. Jadi itu nggak boleh. 3 hal dosa mereka. Dan Tuhan marah banget. Ya. Iya, Tuhan marah banget. Sampai Tuhan bilang gini. Tuhan marah banget. Tuhan ngomong gini. Aku akan membinasakan mereka. Aku akan mematikan mereka. Ya, gawat. Kenapa? Karena mereka itu bikin Tuhan marah banget. Saya lanjut. Terus waktu itu, Hana itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya anak, kasih anak dong. Dan akhirnya Tuhan kasih dia anak ya. Siapa namanya? Kalian tahu nggak? Tahu sama nama anaknya? Tante Hana sama Om Elkana. Oh iya, namanya siapa? Ingat-ingat ya, namanya Samuel. Samuel itu punya adik lagi setelah itu. Adiknya ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi total semua mereka ada 6 bersaudara. Oke, lanjut. Terus Samuel itu kan diminta dari Tuhan sama mamanya karena dia dapat dari Tuhan, makanya dia diserahkan sama Tuhan. Setelah dia lumayan besar, kita bilang tuh udah nggak nyusul lagi nih sama mamanya. Iya benar. Kamu tahu aja. Aku juga pernah lagi. Jadi udah nggak minum ASI lagi ya, lalu dia diserahkan ke Tuhan. Nah, Imam Eli itu imam kepala, anaknya Pinehas yang jahat ya, yang nakal, nggak nurut sama orang tua. Sementara Samuel ini anaknya baik. Kita bilang Samuel itu semakin besar, disukai oleh
manusia, oleh orang-orang, dan oleh Tuhan. Oke, jadi Tuhan senang banget sama Samuel. Terus gini, tapi jadi mama papa juga ada tanggung jawab loh di sini. Jadi untuk ngajar Samuel itu Tuhan percayakan Imam Eli. Tapi Imam Eli itu nggak bagus loh. Ada 3 juga dosa Imam Eli. Pertama, Imam Eli itu memandang loba atau dia nggak hormat sama korban-korban, sama kayak anaknya, Hofni Finehas. Jadi mama papa nih, ya ingat nih pesannya nih, harus ngajar anak-anak dengan baik, adik-adik dengan baik. Oke? Jadi harus memandang dengan baiklah korban-korban Tuhan. Jadi jangan kayak Imam Eli, dia memandang rendah korban Tuhan. Lalu kedua, Imam Eli ini dia lebih menyayangi anak-anaknya daripada Tuhan. Jadi nggak boleh sayang sama anak-anak. Boleh, cuman nggak boleh melebihi Tuhan. Tuhan itu harus di atas segalanya. Kan kita bilang apa, Lala? Kita harus mencintai Tuhan melebihi. Nah itu. Saya ini Kak, iya mesti melebihi. Nggak boleh melebihi dari apapun. Tuhan harus yang utama. Itu selain Imam Eli yang kedua. Yang ketiga adalah Imam Eli makan tius. Sampai dia gemuk, makan tius. Pokoknya dia makan tius. Jadi nggak boleh makan. Boleh makan. Kalau nggak makan nanti mati. Iya, mati. Kalau kita nggak makan, mati. Nah. Iya, boleh makan. Cuman nggak boleh makan terus. Nggak boleh rakus. Jadi ada aturannya. Oke? Nah, lalu kakak mau baca nih. Kalian buka Alkitab ya. Alkitab boleh, Alkitab juga boleh. Aku baca dulu Biko ya. Ya, kakak baca ya Kak. Aku mau dengar. Kalau dengar ya, Mak. Oke. Kita baca di 1 Samuel 2. Sorry, 1 Samuel 1. Sorry, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat yang ke-20. Sorry, kakak nggak jelas ini. Ke-35, sorry sayang. Oke. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku, kata Tuhan, dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang-orang yang kuurapi. Jadi, ada diingat ya. Tuhan bilang, Samuel itu akan hidup menurut hatinya Tuhan. Dan jiwanya. Jadi Tuhan Allah Bapa kita itu punya hati, punya jiwa. Jadi Tuhan punya hati ya Kak. Iya punya hati. Bisa ngerasain ya Kak. Ya Mak ya. Saya sedih ya Kak. Karena itu pasti Tuhan sedih ya. Tapi Tuhan sedih. Tuhan sedih ya Kak ya kalau anak-anak nakal. Iya. Tuhan sedih Tuhan bilang. Jadi Samuel ini akan berlaku seperti hatiku dan jiwaku kata Tuhan. Kata Bapak. Jadi, adik-adik ingat, Bapak itu punya perasaan juga, punya hati juga, oke? Dan kalau adik-adik itu ngelawan sama Bapak, Tuhan sedih, Kak. Betul banget, Tuhan sedih, jadi nggak boleh ngelawan sama Bapak. Dan sama Bapak juga ingat loh, oke? Harus sayang sama anak-anak, tapi tidak boleh melebihi ke Tuhan, oke? Nah, kita cerita, akhirnya Tuhan marah sama Hofni dan Finehas, dan Imam Eli, karena dia tidak berbuat seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan mengangkat Samuel. Terakhir, 1 Samuel 2 ayat yang terakhir, 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi Tuhan senang sama Samuel. Terus Tuhan sayang sama aku nggak? Sayang sama kamu juga. Kan kamu anak-anak. Ya, sama Lala juga. sayang sama aku. Apa kata Tuhan Yesus? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Anak-anak. Dan ini ya, adik-adik harus tahu ya bahwa gini. Samuel itu menjadi pelayan Tuhan waktu dia masih kecil. Jadi adik-adik yang kecil nih bisa jadi pelayan Tuhan. Tuhan mau adik-adik itu jadi pelayan Tuhan. Oh jadi harus jadi pendeta. Jadi pendeta ya Kak ya.
Enggak harus. Enggak gimana? Hah? Pernah bantuin Kak Tiur nyanyi loh di sekolah minggu. Nah, itu jadi pelayan Tuhan. Kayak tadi itu, Meme, jadi pimpin pujian, itu melayani Tuhan. Oke? Terus tadi si siapa namanya? Doa tuh. Siapa tadi yang doa? Kak ini Nelson. Nelson doa. Itu melayani Tuhan. Tuh, Wi juga tuh. Aurel. Pakai Alkitabnya ya. Nah, jadi melayani Tuhan itu seperti itu. Nggak harus nanti kalau kan udah gede mau pelayanan kayak mama, kayak Kak Asien, kayak Kak Awan boleh. Oke. Tapi kan juga bisa bikin yang sekarang ini. Dari pimpin pujian, doa itu melayani Tuhan. Nah, Samuel itu masih kecil banget udah melayani Tuhan. Di 1 Samuel 2 ayat 18 bilang begini, Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak, buka deh, 1 Samuel 2 ayat 18, masih anak-anak, ia tubuhnya berlitkan kain baju efod dan kain lenan. Wah, masih anak-anak, jadi Tuhan mau pakai anak-anak. Hore, dipakai Tuhan ya kakak ya. Aku juga ya kak ya, pakai Tuhan ya kak. Iya, kamu berdua. Kakak, jangan suka ngelawan sama mama papa kamu. Iya, aku minta maaf ya. Nanti mandi ya. Tahu aja, aku jarang mandi. Tahu aja. Ya, adik-adik ya. Jadi nggak boleh ngelawan mama papa, mesti nurut dan jadi pelayan Tuhan sekalipun masih kecil. Contohnya, siapa tadi? Samuel masih anak-anak, tapi dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada amin? Oke, jadi pesannya adalah anak-anak Tuhan mau pakai, mama papa juga Tuhan mau pakai. Ada amin? Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang Lala mau bacain kuis buat adik-adik semua. Adik-adik boleh unmute semuanya ya, karena adik-adik boleh jawab. Ya, La, silakan La. La, ada kuis kan? Nara mau mulai dari kelas balita ya. Oke, balita ya dengerin ya. Balita, yuk. Balita. Ya, siap. Oke, Nara mau kasih pertanyaan. Siapa ya nama anak yang berkenan di hati Tuhan dalam cerita ini? Yang ada di bait Allah. Siapa namanya adik-adik? Samuel. Wah, siapa tuh yang jawab ya? Siapa yang jawab? Katiur. Katiur nih ya. Balita. Balita ya. Sekarang namanya dulu yang Samuel. yang mau jawab sebut namanya dulu ya. Yang mau jawab sebut namanya. Yang mau sebut nama ya. Sebut nama dulu ya, baru jawab ya. Coba mau jawab nih sekarang. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu berkenan kepada Samuel? Karena Samuel baik. Kurang tepat kan artinya? Samuel taat dan mengandalkan Tuhan. Ya. Boleh menghitung. Betul. Iya. Ya, hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan. Caranya gimana? Nah, kayak tadi kan pimpin pujian. Nanti minggu depan kakak akan pilih adik-adik yang bisa menyembah Tuhan. Ayo bawa teman-temannya nyembah Tuhan ya. Kita dari kecil siapkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, adik-adik siap ya, adik-adik semua ya. Nanti kalau kakak tunjuk siapa yang bawa pujian, harus siap. Oke ya? Iya. Oke. Tutup doa yuk. Kita mau doa. Yuk, tutup mata. Bapak, terima kasih buat sore ini. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau janji sama Tuhan, dengar-dengar sama papa mama Tuhan, tidak membuat papa mama marah-marah. Kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap untuk melayani Tuhan, juga kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu di tempat ini semua Tuhan. Urapi setiap mereka.
Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap mereka. Juga buat papa, mama, dan keluarga besar Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang diberkati Tuhan katakan, amin. Oke, ya. Bulannya nggak boleh